Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Dharani, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dan kali ini, saya bertugas sebagai moderator dalam kesempatan webinar kali ini. Terima kasih, kepada para peserta yang sudah bergabung, baik melalui aplikasi Zoom atau melalui live streaming YouTube. Terima kasih kepada para peserta atas kehadirannya dan, di dalam webinar kali ini akan dibahas tentang pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau AI dalam pencegahan penyebaran COVID-19, telah hukum dan etika medis. Seperti yang kita ketahui, pencegahan dari penyebaran COVID-19 ini memang sangat sedang digalakan oleh dunia global pada umumnya dan pemerintah Indonesia pada khususnya. Tetapi hal ini juga tidak dapat dipungkiri bahwa artificial intelligence ini dapat berperan untuk mencegah penyebaran tersebut. Akan tetapi hal ini terkadang juga bisa jadi melanggar privasi sehingga tidak sesuai dengan hukum dan etika medis. Kebetulan beberapa hari yang lalu saya pribadi menonton video education yang dikeluarkan oleh World Economic Forum tentang artificial intelligence yang dipakai untuk pencegahan COVID-19. Itu merupakan sebuah kacamata pendeteksi suhu manusia yang dapat terdeteksi dengan jarak 3 meter dan kacamata tersebut sudah dijual bebas oleh perusahaan. Bahkan penjualannya juga cukup laku. Itu juga mungkin nanti terkait privasinya dan telah hukum dan etika medisnya juga akan dibahas dalam webinar ini. Baik, tanpa berpanjang-panjang, telah hadir di antara kita semua Ibu Dr. Sinta Dewi Rosadi, SHLLM. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Yulinda. Ya, terima kasih Ibu. Saya sebelumnya akan membacakan dulu CV singkat Ibu. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, mengajar dalam bidang hukum, teknologi dan informasi, hukum kontrak internasional, hukum e-commerce, dan hukum data dan privasi. Beliau mengajar pada Fakultas Hukum Unpad sejak tahun 1991 hingga sekarang. Beliau menempuh pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Unpad dengan spesialisasi hukum internasional, lalu pendidikan S2 ditempuh di Washington College of Law, Washington DC, USA dengan spesialisasi International Legal Studies dan lulus pada tahun 98, dan pendidikan S3 ditempuh pada program Pasca Sarjana Unpad dengan spesialisasi Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi pada tahun 2009, menulis disertasi dengan judul Perlindungan Informasi Pribadi dalam E-commerce. Saat ini beliau merupakan Ketua Pusat Studi Cyber Law pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2000 hingga saat ini memang beliau mengkhususkan pada bidang kajian hukum cyber, hukum e-commerce, hukum telekomunikasi, dan perlindungan data pribadi. Beliau juga ikut aktif dalam mengikuti seminar-seminar nasional maupun internasional, serta pelatihan dan workshop untuk di bidang hukum cyber dan untuk khususnya data pribadi. Untuk publikasi buku dan jurnal juga sudah tidak diragukan lagi, sudah banyak yang beliau hasilkan. Beliau juga membantu pemerintah dalam hal menyusun RUU naskah akademik, UU ITE, UU Keterbukaan Informasi Publik, RUU Telekomunikasi, RUU Konvergensi, dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Untuk topik aspek hukum dan etika artificial intelligence ini, kebetulan beberapa kali beliau mengikuti konferensi di Seoul, Korea, dan menjadi anggota tim di UN Privacy Advocacy yang membahas intersection antara artificial intelligence dan aturan hukum dan etika di New York dan Jenewa. Baik, itu tadi CV singkat Ibu Dr. Sinta yang kalau kita lihat memang sangat berkompeten untuk menjadi narasumber pada saat ini. Sebelumnya Ibu mohon izin untuk saya menyampaikan bahwa webinar ini disiarkan melalui aplikasi Zoom dan juga disiarkan via live streaming YouTube. Dan untuk para peserta yang ingin bertanya, boleh langsung melalui fitur Q&A yang ada di Zoom, atau untuk yang mengikuti dari live streaming YouTube bisa langsung diklik fitur komen, dan nanti akan ada 2 penanya terbaik yang dipilih langsung oleh Ibu Dr. Sinta.
hadiahnya merupakan buku dari penerbit Raja Wali Pers. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung mendengarkan penjelasan dari Ibu Dr. Sinta tentang pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam pencegahan penyebaran COVID-19, telaah hukum dan etika medis. Kepada Ibu Dr. Sinta, dipersilakan. Terima kasih Ibu Yulinda atas perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir untuk kita sharing sedikit tentang satu isu yang sekarang sedang menjadi isu global dan isu nasional, itu tentang pemanfaatan dari artificial intelligence atau istilahnya kecerdasan buatan ya sebetulnya. Dan apa sih dari aspek hukum dan etika ya. Jadi izin share screen-nya. Baik. Kelihatan ya? Besarkan dulu ya. Iya, Bu. Ya. Nah, sebetulnya waktu saya memperdalam masalah privacy ya, kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu, ketika permulaan Undang-Undang ITE dibuat gitu ya. Ya, masalah perlindungan data atau privacy itu masalah yang masih dalam bentuk yang sangat biasa lah dalam kehidupan sehari-hari, jadi masih sangat saya tidak mengira bahwa ternyata isu atau topik privacy dan perlindungan data itu menjadi demikian berkembang ya, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi sebetulnya konsep ini lahir tahun 1890 sebetulnya ya, abad 19 awal di Amerika ya, privacy itu. Dan memang pada waktu itu muncul karena ada perkembangan teknologi. Jadi waktu itu muncul satu kamera yang disebut kamera Instamatic ya. Jadi pada waktu itu kan kameranya yang masih kakinya 3 di foto gitu ya, kadang-kadang muka yang memotretnya dimasukkan supaya gelap gitu. Nah, lalu pada waktu itu muncul teknologi kamera Instamatic, jadi yang langsung di foto kemudian kecil ya. Ada orang difoto pada waktu itu. Nah, itu merasa terganggu. Jadi kalau kita melihat perkembangan hukum privasi atau hukum privasi atas data pribadi selalu bertabrakan, kalau kita bisa dikatakan bukan selalu berhadap-hadapan dengan perkembangan teknologi informasi ya. Nah, demikian juga topik kali ini adalah saya angkat karena memang ini menjadi topik yang sedang in ya, apalagi kalau kita dalam masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi kalau AI mungkin semua juga sudah paham ya, atau diterjemahkannya sebagai mesin cerdas lah ya. Atau kalau kita nonton film-film dulu, film-film fiksi ilmiah itu adalah robot ya. Jadi sebetulnya adalah mesin ya yang tenaga dengan computing ya, yang bekerja dan bereaksi seperti manusia sebetulnya ya. Dan menjadi bagian yang yang sangat penting di dalam industri teknologi informasi sekarang ini. Nah, salah satu sumbangan dari AI yaitu bagaimana caranya untuk mengatasi pandemik atau mengatasi COVID-19 ini ya. Bagaimana? Jadi memang sudah banyak dimanfaatkan, misalnya dengan chatbot yang ada, kemudian teknologi itu sebetulnya sudah dipergunakan oleh
Facebook, Alibaba, dan Amazon ya, dengan smartphone, ya, smart card, smart city, itu semuanya menggunakan teknologi AI. Gitu. Nah, lalu pola-pola yang atau informasi yang bisa disimpan di dalam AI ini kemudian akan berkorelasi dengan manusia secara langsung dan tidak langsung, sehingga dia bisa mengambil data-data pribadi seseorang, ya. Perilaku online misalnya, kita juga kadang-kadang kaget, misalnya saya senang nonton drakor, drama Korea ya, dramanya contohnya ceritanya senang yang ini sekarang, tapi ketika besok saya membuka lagi YouTube, itu sudah ada pilihan-pilihan yang sesuai. Itu kan menggunakan AI ya. Itu udah baru hobi, kemudian kondisi kesehatan. Ini kan ketika kita beli ini Android, di situ ada Samsung Health ya. Lalu kita isi dan kita tidak sadar ternyata dia mengambil data kita. Jadi kita berjalan berapa langkah, itu di-record oleh dia. Jadi perilaku-perilaku kita online itu diambil oleh artificial intelligence ya. Memang banyak manfaatnya, banyak kegunaannya gitu ya. Tapi ternyata kemudian data-data yang diambil juga data-data yang sebetulnya harus dirahasiakan, sebetulnya data-data sangat konfidensial seperti data kesehatan, ya, data yang diambil oleh Samsung kan data kesehatan sebetulnya. Jadi kelihatan detak jantungnya, misalnya detak jantung yang tepat, mungkin ini orang sih sakit jantung misalnya gitu ya. Nanti ini kalau terkonek dengan internet, kemudian ini akan dikirim ke perusahaan asuransi. Nanti perusahaan asuransi bisa memprofilkan saya, misalnya seseorang indikasi sakit jantung, lalu dia menawarkan produknya. Jadi menjadi target marketing, ya. Nggak usah iklan lagi karena sudah terpola, sudah diprofilkan. Demikian pula dengan afiliasi, agama, kepercayaan politik. Ya, ketika kita misalnya di Facebook sering mengungkapkan perasaan-perasaan kita tentang satu partai politik gitu ya. Nah, besoknya itu sudah masuk preference kita ke situ. Jadi itu sudah menggunakan artificial intelligence, walaupun dalam bentuk-bentuknya kan ada beberapa tingkatannya, ada yang kuat dan ada yang lemah ya. Jadi ini, jadi etnis, jenis kelamin, dan orientasi seksual, bahkan jika orang tidak pernah mengungkapkan informasi itu akan terungkap secara online karena ada makhluk pintar ini ya. Nah, di samping tadi tantangannya tadi saya sudah mengupakan bahwa dalam konteks sekarang COVID-19 ya, untuk konsultasi kesehatan itu ada layanan chatbot ya. Jadi untuk penyebaran informasi-informasi bisa langsung berdiskusi, menanyakan sesuatu, berkonsultasi secara online ya. Nah, itu kan sebetulnya ini menggunakan artificial intelligence. Atau kalau kita beli barang ya di marketplace misalnya, di Tokopedia misalnya, itu selalu ada di sebelah kanan ada satu teks ya, ada yang bisa saya bantu gitu ya. Nah, nanti kita tanya produk, tanya apa, dia bisa jawab. Tapi ternyata kita berhadapan dengan robot. Saya waktu itu ingin menguji ini robotnya pinter atau enggak gitu ya. Jadi pertanyaannya lebih kompleks, tidak hanya menanyakan sesuatu, tapi menanyakan sesuatu konsep ya. Nah, akhirnya dia jawab, oh kalau begitu tunggu nanti customer service akan menghubungi Anda. Jadi kita berhadapan dengan robot. Itu masih robotnya belum terlalu canggih ya. Itu kemudian dia bisa menganalisa data dan memperkirakan persebaran wabah COVID-19. Jadi dia
mengambil data dari berita, kemudian dari pendapat-pendapat masyarakat di sosial media, kemudian dokumen-dokumen juga yang dirilis oleh pemerintah kepada publik melalui media. Nah, itu dia dianalisis oleh dia ya, sehingga dia bisa mendeteksi wabah dan memperkirakan resiko puncak penyakit menular itu sampai mana. Jadi laporan yang sekarang kita terima setiap hari bantu oleh teknologi artificial intelligence. Dan banyak yang mengatakan bahwa artificial intelligence itu atau robot itu kerjanya ternyata lebih efektif dari manusia. Ya. Tentu tidak bisa menggantikan manusia. Jadi seberapa banyak data yang diinput itu semakin bagus. Dan kerjanya analisisnya lebih akurat. Kenapa? Karena kan manusia itu ada BT-nya, ada ngantuk, ada malesnya, ada hal-hal di luar ya yang membuat dia tidak bisa berkonsentrasi. Nah, kalau artificial intelligence itu enggak, dia karena dia mesin ya dan tergantung berapa besar data yang diinput, ya dia akan menghasilkan suatu analisis yang lebih bagus gitu ya. Jadi ini juga manfaatnya di sini ya. Jadi contohnya ini ya, dapat menghasilkan pemotretan X-ray ya untuk melihat jejak penyebaran virus. Kan sebetulnya sekarang yang sedang dihadapi oleh banyak negara, kapan puncaknya dan kapan ini selesai gitu ya. Kemudian dalam pengembangan vaksin misalnya itu juga ingin dibantu oleh pemikiran analisis dari artificial intelligence ya. Jadi kita melihat betapa banyak sekali manfaatnya ya, dan ini banyak aplikasi-aplikasi yang dihasilkan untuk membantu manusia untuk mendeteksi, kemudian memperkecil penyebaran dan lain sebagainya ya. Bahkan pengujian yang pertama itu walaupun di Jawa Barat ya melalui drive-thru ya, di mana seseorang mengendarai mobilnya di dalam satu laboratorium pengujian itu juga menggunakan teknologi artificial intelligence ya. Jadi ini contoh-contohnya, manfaatnya. Nah, ini tantangannya tadi seperti sudah dikemukakan oleh Ibu Yulinda bahwa ini tantangannya seperti ini, bahwa artificial intelligence sistem autonomous system itu mengumpulkan sejumlah besar data ya, termasuk data pribadi tanpa kita sadar dan tanpa persetujuan dari kita, kemudian dikirim lagi untuk tujuan lain. Itu tantangannya ya. Jadi di samping manfaatnya ini tantangannya, dan ini sudah menjadi pemikiran secara global ya. Karena ini dikhawatirkan kalau ini dibiarkan tidak ada satu pembatasan, ini akan menyebabkan nanti data-data kita disebarluaskan tanpa izin gitu ya, untuk kepentingan-kepentingan yang kita tidak tahu untuk apa begitu ya. Nah, secara internasional salah satunya ada di bawah PBB, itu suatu project UN Global Pulse ya. Itu sudah mengumpul atau sudah mengeluarkan suatu rekomendasi ya. Jadi rekomendasi bahwa ini harus ada batasannya ya. Jadi bagaimana impact-nya ya terhadap manusia itu sendiri. Jadi ini sudah dihasilkan oleh salah satu badan di bawah PBB ya. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang nanti akan timbul. Permasalahannya kan bahwa data yang diambil itu adalah data, istilahnya kalau kita sebut data anonim ya. Jadi tidak diketahui identitasnya. Tapi sebetulnya teknologi-teknologi yang berkembang sekarang juga bisa jadi informasi tentang pribadi seseorang itu bisa disebut dilakukan reidentifikasi. Jadi artinya yang tadinya datanya anonim itu bisa kemudian dibalik dan diketahui
identitas seseorang. Ya, kita tahu bahwa perlindungan data pribadi adalah data yang bisa mengidentifikasi seseorang. Nah, kalau bisa mengidentifikasi seseorang, maka ini menjadi membahayakan untuk data pribadi. Kemudian kita kan bicara device ya, bicara alat. Tentu ada satu, walaupun banyak mengatakan ini adalah nanti analisisnya bagus, tetapi kalau data yang diinputnya tidak bagus, dia juga menjadi tidak akurat ya. Kemudian apabila ini tidak ada aturan, dia bisa mendiskriminasi seseorang ya, karena kan kita berhadapan dengan mesin yang tidak punya perasaan ya, tidak punya feeling. Kemudian transparansinya seperti apa ya. Dan satu lagi sebetulnya yang menjadi concern semua adalah tadi yang seperti yang sudah saya sebutkan, bahwa dia bisa memprofilkan seseorang ya. Seseorang di profiling, artinya nanti profilnya seperti ini, timbullah yang disebut stigmatisasi ya. Stigmatisasi akhirnya dia bisa mendiskriminasi seseorang. Dan jangan lupa terjadi eksploitasi data yang besar-besaran gitu ya. Nah, ini menjadi concern hampir di seluruh penjuru dunia, karena ini harus ada aturan. Bahkan seperti universitas terkenal seperti Harvard, seperti MIT itu sudah mengeluarkan aturan-aturan etis ya, etika ya. Ya, ada yang diatur melalui undang-undang, tetapi ini kan teknologi yang selalu berkembang, tetapi banyaknya adalah aturan-aturan etika sebetulnya yang di sini atur. Jadi kalau kita lihat approach bagaimana sih artificial intelligence ini di manage, diatur, itu ada dua approach ya, melalui aturan regulasi dan melalui aturan etika. Tetapi nampaknya di dunia internasional, kalau kita diatur, kita tahu sendiri bahwa prosesnya ini akan lama, harus melalui beberapa proses, dibahas di parlemen, kemudian di pemerintahan, sehingga banyak negara-negara atau organisasi internasional seperti tadi PBB ya, kemudian World Economic Forum juga kan merasa bahwa aturan-aturan etis lah yang lebih pas kalau kita bicara artificial intelligence. Nanti aturnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk rekomendasi, bisa dalam bentuk prinsip-prinsip, bisa juga dalam bentuk code of conduct ya. Kalau di dalam ketentuan internasional ya kita boleh mengatakan sebagai soft law ya. Nah, tadi kita sudah bicara perkembangan dari artificial intelligence. Sekarang aturannya seperti apa? Karena salah satu yang dibahas kalau kita bicara artificial intelligence adalah tentang privacy ya. Privasi ya, banyak yang mengatakan privasi kalau di konteks hukum itu adalah berasal dari hukum barat, bukan dari hukum Indonesia ya. Salah besar sebetulnya. Secara hukum domestik ya, kebiasaan-kebiasaan sebetulnya privacy itu adalah dikenal di dalam masyarakat kita, tapi belum terinstitusional dengan baik gitu ya. Kalau di luar itu sudah di dalam tatanan masyarakatnya itu dijalankan dengan konsisten, sehingga masyarakat menjadi paham bahwa itu merupakan suatu nilai-nilai yang harus dilindungi. Privacy itu sebetulnya etika, asalnya itu nilai etika, ya. Bagaimana kita kalau memasuki rumah orang harus minta izin, bagaimana kalau kita ingin tahu tentang seseorang itu tidak bisa terlalu kepada yang pribadi, itu kan sebetulnya etika. Kalau di budaya Sunda kan nggak boleh menguping ya, mendengarkan orang lain, itu kan sebetulnya privacy. Jadi privacy itu awalnya adalah etika. Ya. Tapi kemudian di etika ini akhirnya menjadi mengganggu dan akhirnya dibuat menjadi regulasi. Dan regulasinya tidak hanya nasional tetapi global di sini ya. Kita lihat di sini adalah prinsip-prinsip
privacy. Jadi gini ya, kalau privacy itu adalah genusnya, ya. Kalau data pribadi adalah salah satu bentuknya. Jadi privacy itu sebetulnya dilindungi oleh instrumen-instrumen hak asasi manusia. Deklarasi Hak Asasi Manusia, ICCPR, kemudian masuklah ke European Convention of Human Rights, ke Amerika Latin juga seperti itu ya. Nah, salah satu jenis privacy adalah perlindungan data pribadi. Data pribadi itu salah satu jenis dari privacy. Nah, untuk privacy sendiri ini atau data pribadi ini banyak sekali aturannya ya atau standar-standarnya. Misalnya ini yang dikenal di Amerika. Di Amerika itu dikenal satu konsep yang disebut Fair Information Practice Principle. Sebetulnya prinsip ini lahir dari Undang-Undang Kesehatan di Amerika. Jadi di Amerika itu privacy itu muncul dari data-data kesehatan. Nah, di Amerika data kesehatan itu dianggap data yang harus dilindungi secara ketat. Nah, kemudian ada aturan yang baru muncul dari EU, mungkin semua sudah dengar, General Data Protection Regulation. Ini aturan yang muncul dari EU dan mulai berlaku tahun 2018. APEC pun ada ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat instrumen hukum internasional tentang privacy itu sudah banyak ya, sudah banyak karena ini menjadi satu kebutuhan dari negara-negara ya. Nah, sebetulnya apa sih prinsip-prinsip di dalam privacy? Ya, prinsipnya apa? Kalau kita lihat prinsipnya, sebetulnya ini ada 5 prinsip yang saya ambil dari ketentuan internasional yang paling akhir ya. Jadi prinsipnya adalah bahwa data pribadi itu kalau dikumpulkan itu harus ada batasnya. Jadi tidak bisa dikumpulkan dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kalau kita melihat aturan yang ada di Amerika, aturan yang ada di Eropa, aturan yang ada di APEC, aturan yang ada di Amerika Selatan, di negara-negara Islam, itu sudah ada prinsip-prinsip privasi, itu sama sebetulnya. Walaupun menggunakan bahasa yang berlainan atau menempatkan urutannya agak berbeda. Tetapi prinsipnya menurut saya sudah muncul satu prinsip yang bersifat universal. Apa? Bahwa data pribadi itu dikumpulkan itu tidak boleh terlalu banyak, harus ada batasnya. Contoh ya, kalau kita mau membuka rekening di bank gitu ya, lalu diminta KTP biasa ya untuk membuka rekening di bank. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ke KTP kan ada golongan darah, ya buat apa sebetulnya informasi golongan darah untuk pembukaan rekening di bank misalnya, ya, atau agama misalnya, untuk apa sebetulnya? Kan yang butuh adalah nama, nomor email, kemudian alamat sebetulnya itu. Itu yang dimaksud bahwa informasinya harus dibatasi itu seperti itu, ya. Atau misalnya kalau kita datang ke suatu seminar, ya, di situ kita harus mengisi daftar isi. Di situ ada minta nomor apa, meminta jenis kelamin, gender. Itu sebetulnya buat apa? Kalau tidak perlu ya tidak usah gitu ya. Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah tujuan pengambilan data itu untuk apa? Ya. Apakah untuk membuka rekening bank? Kalau membuka rekening bank ya khusus untuk membuka rekening bank. Jadi data itu tidak boleh lagi digunakan untuk tujuan lain ya. Nah, jadi semuanya bicara tentang pembatasan. Pembatasan pemakaian pun tidak jauh berbeda, bahwa ini sesuai dengan tujuannya untuk apa. Kemudian yang penting adalah adanya transparansi. Data itu diambil, kemudian harus ada transparansi dari si yang mengambil data itu, ya. Kemudian ada persetujuan, tentunya itu adalah justifikasi dari data itu diambil. Dan yang nomor 5, prinsip ini relatif masih baru sebetulnya ya. Tapi kemudian diambil, diterapkan di dalam prinsip-prinsip pengaturan-pengaturan yang ada adalah prinsip akuntabilitas. Jadi akuntabilitas itu nanti
pelaku bisnis dan pemerintah itu harus menjalankan satu program di mana program itu yang disebut sebagai Information Privacy Management Program. Jadi dari awal data itu masuk sampai data itu ada di sini, dikelola di dalam perusahaannya, dia keluar, stepnya seperti apa. Dan nanti harus bertanggung jawab. Ya, seperti kasus, misalnya kalau kasus kebocoran data yang terjadi di Tokopedia, itu nanti akan dilihat akuntabilitasnya, prinsip tanggung jawabnya seperti apa. Apakah dia sudah menerapkan standar keamanan dengan baik, gitu. Apakah dia sudah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kebocoran data, ya itu juga menjadi bahan pertimbangan. Jadi ini prinsip-prinsip yang ada. Nah, sekarang kita beralih kembali kepada aturan-aturan etik ya. Kalau kita bicara artificial intelligence, ternyata memang sudah banyak kita lihat di sini sudah banyak kerjasama ya yang dilakukan antara berbagai pihak atau boleh dikatakan kalau kita bicara multi stakeholder ya. Jadi yang pertama ini Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent System ya. Jadi standar untuk menanamkan etika pada bisnis artificial intelligence. Ya seperti yang tadi saya sudah bilang, seperti Harvard School University, kemudian Stanford, kemudian MIT itu sudah melakukan proyek-proyek penelitian, inisiasi-inisiasi bagaimana konsep-konsep artificial intelligence itu harus dibatasi dengan aturan etika, etis ya, etis sekarang berkembang. Ya, jadi etis itu bukan hanya muncul dari negara, tapi dari orang bisnis karena mereka juga concern ya kalau misalnya ini tidak diatur, ada aturan-aturan mainnya, ya ini akan bisa berbahaya buat manusia itu sendiri ya. Jadi kemudian ada partnership ya yang terdiri dari pelaku-pelaku usaha bisnis IT yang besar seperti Microsoft, kemudian Google, Amazon, Facebook, IBM itu sudah berperan aktif untuk menciptakan satu standar ya, standar bagaimana AI itu diatur ya. Dan pendekatannya kebanyakan adalah self regulation. Artinya apa? Artinya industri sendiri yang mengatur. Jadi bukan diatur oleh negara ya. Karena kalau melalui undang-undang itu kan prosesnya lama. Ketika undang-undang ini selesai, teknologinya sudah berkembang dengan cepat ya, sehingga kalau berupa rekomendasi itu kan bisa disesuaikan, diubah tanpa melalui suatu proses yang jelimet gitu ya. Baik, bentar, next. Ya. Nah, ini ada inisiatif internasional ya. Di sini kita lihat UNDG juga membahas tentang artificial intelligence ya. Jadi pengumpulan sektor swasta sebagai peluang usaha, kemudian juga memang ini memperkuat program-program SDG. Jadi itu juga artificial intelligence juga di situ berperan untuk membantu bagaimana mencapai ya tujuan-tujuan Sustainable Development Goals ya. Kemudian juga di sini visinya berfungsi sebagai alat untuk manajemen risiko dan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Ini kalau kita lihat konsep-konsep etis itu sendiri sebetulnya ketika lihat di dalamnya nanti ke depan itu adalah prinsip-prinsip yang kita sudah kenal di dalam perlindungan data pribadi ya. Jadi ini yang prinsip-prinsip etika itu ya etis dalam penggunaan artificial intelligence tentu penggunaannya tidak melawan hukum, sah dan fair ya. Kemudian juga tadi tujuannya seperti apa, untuk apa sih tujuannya, kemudian bagaimana memitigasi resiko kalau terjadi resiko
yang merugikan kepada manusia, bagaimana mitigasinya, ya. Kemudian tadi data-data yang bersifat sensitif itu bagaimana? Harus hati-hati di dalam mengelola data-data sensitif seperti data-data kesehatan, ya. Jadi kalau data keuangan, data kesehatan, data pendidikan atau data anak itu masuk ke dalam konteks data yang sensitif, ya. Artinya dia harus dilindungi secara lebih ketat lagi gitu. Berbeda dengan data biasa, ya. Kemudian yang penting juga ketika data itu dikumpulkan dan disimpan, itu seperti apa treatmentnya? Itu ada aturannya, ya, ada prinsip-prinsipnya. Kemudian kualitas data bagaimana, data itu terbuka seperti apa, dan yang terakhir ada prinsip due diligence untuk pihak ketiga. Artinya kalau data ini akan ditransfer kepada pihak ketiga, itu si pemilik data mengetahui atau enggak, ya. Kalau tidak mengetahui itu bisa dianggap sebagai pelanggaran, ya. Nah, ini salah satu contoh di Singapura, ya, artificial intelligence yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Data dari Singapura. Di situ dia membuat semacam aturan-aturan tata kelola data pribadi yang disebut sebagai internal governance, ya. Kemudian bagaimana decision making dari model ini, ya, model artificial intelligence, bagaimana manajemennya, dan bagaimana customer relations management. Jadi ini diatur di Singapura. Di Singapura sudah mengeluarkan aturan seperti ini. Kemudian di sini permasalahan-permasalahan yang dikelola juga, ya, prinsip-prinsip apa? Pada dasarnya adalah prinsip-prinsip yang menitik beratkan kepada masalah governance, tata kelola, ya. Jadi bagaimana tata kelola internal dari artificial intelligence, kemudian juga terutama bagaimana nanti untuk memitigasi kalau terjadi resiko. Jadi tidak kecil kemungkinannya bahwa data yang sudah dikumpulkan termasuk data pribadi, kemudian resiko terjadi kebocoran data misalnya dari suatu device ini, bagaimana memitigasinya. Ini harus ada di dalam prinsip-prinsip yang kita bahas di sini, ya. Nah, jadi di sini, jadi dalam cara pengambilan keputusan dari artificial intelligence juga ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Artinya dia harus transparan, ya, seperti apa di dalam pengambil keputusan. Mungkin ini yang akan bicara sebetulnya ini menjadi keahlian dari orang-orang teknis, ya, sebetulnya. Kemudian transparan itu dapat dijelaskan dan tentu fair, ya, karena dia mengelola data-data pribadi masyarakat, ya. Nah, jadi solusinya adalah bahwa artificial intelligence itu harus menitik beratkan kepada manusia atau human centric dengan adanya nilai-nilai yang diatur dalam nilai-nilai etika tersebut, ya. Jadi dan ini sudah menjadi, ya, seperti yang saya sudah kemukakan, menjadi concern semua pihak, ya. Jadi bukan hanya negara-negara berkembang, bahkan ini dimulai dari negara yang maju dan dimulai juga dari organisasi-organisasi internasional seperti sekarang PBB dengan United National Global Peace Project itu sudah melakukan standar-standar bagaimana artificial intelligence itu harus memperhatikan aspek-aspek manusia, ya. Jadi human centric-nya seperti apa. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ya, sebetulnya penggunaan artificial intelligence di Indonesia itu sudah banyak, tetapi masih belum sekompleks di China, ya. China itu sudah maju sekali penggunaannya, sudah banyak sekali. Jadi kemudian aplikasi dari teknologi ini masih lebih sederhana, gitu, ya. Ya, tadi salah satunya adalah melalui chatbot dan tentunya dengan COVID-19 ini kan sudah banyak aplikasi-aplikasi
yang melakukan tracking, kemudian fencing dan tracing. Jadi aplikasi ini adalah untuk membantu pemerintah mendeteksi atau memperkecil penyebaran virus COVID. Dan aplikasi ini tidak hanya digunakan di Indonesia, banyak negara menggunakan aplikasi ini, ya. Jadi ini juga menggunakan teknologi artificial intelligence, ya. Ya, ini industri yang sudah mempergunakannya, ya. Jadi Telkom sudah, kemudian industri kesehatan sudah, e-commerce, kemudian untuk masalah-masalah jual beli produk, ya, marketplace. Nah, ini tantangannya, ya. Dan dalam konteks tadi COVID-19 sebetulnya dengan aplikasi yang tadi saya sudah sebutkan, kan dia meminta kita memberikan akses Bluetooth, ya, dan data lokasi. Ya, itu adalah data yang sangat rahasia sebetulnya, ya, karena dia dia akan bisa mengetahui pergerakan kita, ya. Tapi semua negara juga menggunakan hal yang sama gitu. Hanya bedanya kalau di negara yang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi itu tingkat jumlah orang yang mendownload aplikasi ini lebih banyak. Kenapa? Karena mereka merasa yakin akan data pribadinya akan dilindungi. Berbeda dengan negara yang belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, agak sedikit khawatir karena bagaimana data pribadi ini akan dilindungi gitu, ya. Jadi akhirnya kembali kepada perlindungan data pribadi. Dan sayangnya di Indonesia kan kita belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang spesifik, ya. Ada pengaturannya di hampir 32 regulasi, tetapi pengaturannya hanya sedikit pengaturannya, jadi sangat minimal gitu, ya. Belum memberikan perlindungan yang diharapkan. Walaupun di sini sudah ada di PP-nya dan di peraturan menteri itu sudah ada mengatur tentang data pribadi, tetapi belum secara spesifik. Dan ya sekarang seperti yang selalu saya sebutkan kalau di dalam webinar bahwa kita sedang menunggu RU perlindungan data pribadi yang sudah masuk ke Komisi 1 di DPR gitu, ya. Jadi kita ditunggu bagaimana nanti pembahasannya. Ya sebetulnya kalau tidak ada COVID-19 ya diharapkan akhir tahun itu sudah bisa selesai, tetapi dengan adanya COVID-19 ya mungkin itu agak lebih lama, mungkin tahun depan akan selesai, ya. Jadi memang itu yang menarik tuh, ternyata dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, penggunaan teknologi informasi, penggunaan seperti IoT, Big Data, Artificial Intelligence relatif mendapat kepercayaan dari masyarakat karena ada undang-undangnya. Masyarakat merasa aman bahwa datanya paling tidak sudah ada aturannya. Kalau tidak ada aturannya, masyarakat juga masih belum yakin bahwa ini akan aman atau tidak, ya, datanya gitu, ya. Nah, ini tadi sudah dibahas, ini prinsip-prinsip pengaturan data pribadi seperti itu. Nah, ini aturan-aturan etikanya seperti ini. Jadi kalau dalam aturan etika ini saya hanya mengambil salah satu contoh saja, ya. Seperti aplikasi untuk pencegahan COVID, tentu yang harus menjadi concern semua adalah sampai berapa lama data itu ada di satu sistem. Jadi harus ada batas waktunya. Ketika COVID ini selesai, data itu harus dihapus. Dan itu harus ada pernyataan bahwa data itu harus dihapus. Kemudian tentu pembatasan penggunaan untuk apa, ya. Jadi hanya khusus untuk penggunaan pelacakan kontak dan pelaksanaan karantina, ya. Nah, kalau ini aturannya tidak spesifik, ya dikhawatirkan begitu ini selesai data kita akan dipergunakan untuk hal-hal lain. Itu yang memang tidak boleh. Australia sendiri kan kita tahu bahwa Australia udah mulai membuka, ya, relaksasi terhadap aturan-aturan lockdown. Ternyata pemerintah Australia juga membuat rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dalam masa COVID-19. Jadi unik, ya, sebetulnya, walaupun dia sudah punya undang-undang data pribadi, tetapi
membuat lagi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dalam masa COVID-19. Dan isinya itu cukup apa sih ya? Jadi cukup surprise juga saya karena di sana dikatakan bahwa apabila data pribadi yang diakses baik oleh artificial intelligence, baik oleh IoT atau teknologi informasi yang lain, kalau terbukti bahwa data itu dipergunakan untuk tujuan bukan untuk tujuan kesehatan, si pengelola, developer, ataupun pemerintah itu akan kena hukuman maksimal 5 tahun dan denda maksimal 63.000 Australia dollar. Jadi memang begitu dihargainya data pribadi itu, ya. Jadi itu satu hal yang menarik ya, perkembangan negara lain. Kemudian masalah keadilan dan inklusivitas tadi sudah dibahas bahwa sistem AI harus memperlakukan setiap warga secara adil. Jadi tidak boleh nanti hasil dari analisisnya bisa mendiskriminasi seseorang, ya. Terutama yang disebut golongan-golongan yang lemah, misalnya perempuan atau orang tua atau anak-anak, ya. Jadi ini yang menjadi concern di dalam aturan etika, kemudian transparansi. Nah, yang menarik begini ya, kalau kita bicara transparansi, ternyata secara global ya di negara-negara lain itu setiap perusahaan besar itu membuat semacam transparansi report. Jadi report tentang transparansi yang dia keluarkan 1 tahun sekali. Jadi mungkin Anda bisa coba ya diklik transparency report itu keluar perusahaan-perusahaan yang mempunyai sudah mengeluarkan transparency report. Nah, di dalam transparency report itu ada misalnya masalah security and privacy. Di situ ada apa saja yang sudah dilakukan. Siapa yang meminta datanya. Kemudian apa pemerintah, apa swasta, pemerintah siapa, swasta siapa, individu siapa, kemudian bagaimana mereka mengelola data. Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Amazon, Facebook, LinkedIn, itu sudah mengeluarkan transparency report. Ini sebagai salah satu cara bagaimana membangun kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat, oh ternyata memang dia sudah melakukan sesuatu yang memang harus dilakukan. Kalau masuk hacker, tapi dia sudah melakukan tindakan yang sudah maksimal, ya itu harus menjadi pertimbangan di dalam nanti kalau ada kasus ya. Akuntabilitas tadi bagaimana tanggung jawab dari pelaku bisnis dan pemerintah, dan tentu harus ada pengawasan dari pemerintah gitu ya. Jadi itu prinsip-prinsipnya, dan yang menarik ini asosiasi kesehatan ya dari Amerika ya, atau American Medical Association itu tahun 2020 itu mengeluarkan satu rekomendasi ya. Jadi rekomendasinya kalau kita lihat prinsip-prinsipnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi atas data pribadi. Artinya apa? Artinya kita harus tahu data kita itu diambil kapan, untuk apa, berapa lama, apakah di-share kepada pihak lain atau enggak gitu ya. Dan individu memiliki kontrol untuk mengetahui semua ini. Jadi kalau kita lihat prinsip-prinsip yang ini sebetulnya adalah prinsip-prinsip yang hampir sama dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Jadi memang kalau kita bicara artificial intelligence, kita bicara aturan etika di dalam penggunaan artificial intelligence, di dalamnya adalah prinsip-prinsip perlindungan privasi atas data pribadi. Ya. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yulinda untuk barangkali ada yang mau bertanya atau memberikan komentar, mangga silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Sinta. Ini merupakan hal yang sangat menarik ya Bu, berkaitan dengan COVID-19 ini juga sudah banyak chatbot yang ataupun aplikasi-aplikasi yang menerima data pribadi dari kita dan pengaturan. Ibu di sini sudah cukup banyak penanya Bu.
Iya, Baik, kita masih punya banyak waktu sih sebenarnya Bu. Jadi ya, mungkin ya, agak leluasa Bu untuk mudah-mudahan bisa terjawab semua Bu. Eh, iya, kita lihat dulu dari YouTube Bu, ada pertanyaan dari Pak Idris. Pak Idris merupakan dosen Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran juga. Pertanyaannya adalah di dalam UNCLOS 82 dikenal istilah artificial island, yaitu pulau buatan. Apabila artificial island adalah pulau buatan, maka artificial intelligence dalam bahan bakunya itu apa, Bu? Pertanyaan seperti itu. Dan apakah artificial intelligence juga dapat melacak sebenarnya dari mana sumber COVID-19 tersebut? Silakan, Bu. Yang pertanyaan pertama tadi masih terputus, Bu Yulinda, apa? Oh, maaf Bu. Jadi di dalam UNCLOS dikenal istilah artificial island atau Oh, bahasa baku dalam bahasa Indonesia adalah pulau buatan. hmm. Nah, kalau artificial intelligence dalam bahasa bakunya itu apa Bu? Pertanyaannya. Oke, oke. Baik, ya, Pak Idris, asal raas ya kalau bicara UNCLOS, I've been there, udah lama. Jadi kalau pengertian dari artificial intelligence adalah yang disebut sebagai kecerdasan buatan. Jadi sebetulnya itu adalah sistem sistem komputer, sebetulnya teknologi informasi melalui komputer, tapi dia itu sistemnya bahwa dengan data-data yang dia kumpulkan dia bisa berpikir dan melakukan analisis hampir sama atau melebihi manusia. Itu disebut kecerdasan buatan. Nah, tadi jadi analis katanya, ini saya bukan ahli teknologi sih, bukan ahli TIK, tapi dari teman-teman engineer yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan ini adalah teknologi yang karena dia akan lebih bagus seberapa banyak data yang masuk. Kalau semakin banyak data yang masuk itu katanya ya analisisnya semakin bagus. Kalau datanya yang masuk semakin sedikit, maka datanya tidak terlalu bagus gitu ya. Tapi yang lucu sebetulnya dia karena tidak ada mood-moodan ya, maksudnya tidak ada malasnya, tidak ada ngantuknya. Katanya analisisnya itu akurat. Bahkan ada yang mengatakan lebih akurat dari manusia, seperti itu ya. Kemudian tadi Pak Idris mengatakan, bertanya keduanya adalah apa ya? Selanjutnya, Yang keduanya, apakah artificial intelligence dapat melacak sebenarnya dari mana sumber COVID-19 tersebut? ya sebetulnya tadinya saya ingin menayangkan YouTube ya sebagai ada perkembangan ketika yang dihasilkan oleh suatu lab di Kanada yang pertama-tama dia bisa mendetek. Jadi sekarang seperti penghitungan berapa korban COVID secara global ya dan secara nasional itu menggunakan artificial intelligence sebetulnya yang kita dengarkan setiap hari dengan data-data yang masuk ke dalam satu sistem itu artificial intelligence sebetulnya. Jadi memang artificial intelligence sangat berguna, bermanfaat untuk mendeteksi ya tentang penyebaran COVID-19. Nah, masalahnya di Indonesia itu masih belum pasti ini kapan berakhirnya. Karena apa? Data yang masuk itu katanya data di Indonesia itu tidak sama gitu ya. Kan problem di Indonesia itu sebenarnya data ya. Data dari BPPS, data dari kementerian itu kesehatan atau dari data di pemerintah daerah itu kadang-kadang tidak sama sehingga menyebabkan si artificial intelligence itu tidak secara akurat bisa menghasilkan suatu analisa ya. Kalau di negara lain yang datanya bagus itu bisa diprediksi sebetulnya. Kapan puncak dari COVID dan kapan selesainya. Seperti Korea Selatan itu sudah mulai membuka daerahnya bisa beraktivitas lagi karena sudah tingkat pertumbuhan yang meninggal itu sudah zero, boleh dikatakan nol. Jadi memang betul Pak Idris, melalui artificial intelligence itu bermanfaat untuk mengatasi masalah-masalah COVID-19 ini. Begitu.
Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mudah-mudahan cukup jelas untuk Pak Idris, karena kita Ya, nggak bisa langsung mengundang Pak Idris karena beliau mengikuti melalui live streaming YouTube. Di ya, sini kita cukup banyak ada pertanyaan, Ibu. Saya coba satu persatu ya Bu ya. ya, Saya ini mungkin ada dari Jesslyn ya. Arzat. eh, Bertanya bagaimana tanggung jawab penyedia layanan chatbot kecerdasan buatan apabila terdapat dugaan malpraktik, Hmm, dan bagaimana pemerintah Indonesia memastikan bahwa penyedia layanan chatbot kesehatan ini memiliki kompetensi dan dapat diandalkan sesuai dengan standar kedokteran. Jadi mungkin ya bagaimana peran pemerintah juga gitu Bu untuk ya, mengawasi chatbot yang ada ini. ya. Jadi memang kita kan berhadapan dengan mesin ya. Ya, jadi bagaimana tanggung jawab? Ya tentu tanggung jawab dari penyedia layanan. Eh, Kalau terjadi malpraktik, tentunya dia nanti harus diminta pertanggungjawaban karena ada prinsip yang disebut tadi, prinsip akuntabilitas. Jadi prinsip akuntabilitas, walaupun ada diatur di dalam PP 71 dan Permen 20 ya, di situ ada tanggung jawab dari penyedia untuk membuktikan kalau misalnya terjadi malpraktek sebetulnya. Cuman sebetulnya sekarang di Indonesia masih belum ada kasus gitu ya, tapi kalau ada kasus harus bertanggung jawab dan pemerintah juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa layanan chatbot itu sebetulnya harus melalui izin dari Kementerian Kesehatan harusnya ya, izin bahwa harus diregistrasi, didaftarkan dan lain sebagainya. Jadi eh, ini menjadi PR kita bersama karena di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang akan datang itu ada di situ di situ diatur masalah-masalah ini ya. Kemudian ibu moderatornya menghilang dulu ya, kayaknya jaringan. Hadir Ada Bu. tuh kelihatan, sorry. Ya, Ya, jadi jawabannya begitu. Jadi harus ada sebenarnya ya harus ada standar kalau enggak kan nanti terjadi malpraktek seperti ini. Ya. baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Ferry Pakpahan dari Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Ya. Pak Ferry, apakah mau langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Dr. Sinta? Dipersilakan. Sesuai dengan yang di itu aja Bu moderator. Di Q&A ya Pak ya. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaannya ada dua dari Pak Ferry ini. Yang pertama, apabila terjadi pelanggaran etika, apakah dapat dituntut melalui hukum yang ada? Contohnya bagaimana? Dan setahu saya, beliau bilang Cina dapat mengetahui banyak data pribadi tentang para penduduknya lewat WeChat atau aplikasi mana? Kok hilang ininya? Pertanyaannya hilang. Udah ketimpa yang lain ya? Ya, ada kayaknya mungkin ke timpa pencet Bu kayaknya mungkin. Iya Bu, lewat WeChat. Jadi saya punya saudara di Cina. Ya. Itu dia bilang dengan adanya WeChat itu pemerintah bisa tahu segala macam tentang kegiatan dia di sana begitu, sehingga sampai beli apapun pemerintah bisa tahu. Dan tapi hal itu juga kan yang menjadi baik ketika lewat aplikasi tersebut kan Cina bisa langsung tutup masalah COVID ini karena dia bisa tahu mana yang merah, mana yang hijau dan sebagainya kan begitu ya. Nah, itu sehingga dia bisa bisa menyelesaikan masalah penyebaran COVID ini dan lebih cepat. Tapi kan itu sebetulnya melanggar etika ya, kalau menurut saya. Itu jadinya seperti apa itu pelanggaran etikanya gitu. Terus yang keduanya, saya sedang membuat aplikasi kamus Rusia Indonesia. Saya AI-nya gitu karena saya membuat beberapa rumus supaya orang bisa mengetahui antara deklinasi dan konjugasi dalam bahasa Rusia sehingga mereka lebih cepat bisa tahu, dan itu tidak dalam kamus, tapi si kamusnya sendiri
Rusia Indonesianya itu saya ambil dari kamus cetakan tahun 62. Nah itu apakah saya membuat sebuah pelanggaran di sini, padahal kamusnya juga nanti saya akan ubah EYD-nya gitu dan sebagainya gitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik, dengan Pak Ferry ya. Iya Bu. Ya, Pak Ferry, yang pertama tuh sangat menarik ya, karena itu berhubungan langsung dengan data pribadi. Ya, Cina itu kan tidak memiliki di China itu nggak ada aturan perlindungan data pribadi. Yang ada perlindungan datanya hanya ada di aturan-aturan security, karena mereka memiliki approach yang berbeda, karena di China itu yang pertama adalah security-nya. Tapi data pribadi dia tidak terlalu mengatur secara detail, sehingga banyak sekali. Jadi negara di sini menjadi negara yang surveillance. Jadi dia memata-matai gerak-gerik penduduknya, baik melalui tadi WeChat, baik melalui facial recognition. Ya, pemerintah Cina itu concern-nya kepada masalah security gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah itu melanggar data pribadi, yaitu menjadi tantangan di Cina. Tapi saya bertemu dengan beberapa beberapa lawyer yang dari China. Dia mengatakan bahwa China pun sekarang setelah ini sudah selesai, mereka juga sudah mulai memikirkan untuk mengatur data pribadinya, undang-undang tentang data pribadi, karena kalau tidak ada undang-undang data pribadi, menjadi tidak ada kepercayaan nantinya kepada produk-produk China. Tapi kita nggak tahu seperti apa ke depannya ya. Nah, aturan etika sebetulnya yaitu adalah soft law, artinya dia tidak ada satu tidak bisa kita melakukan tuntutan berdasarkan aturan-aturan etika, karena itu disebut sebagai soft law. Kecuali kalau aturan etika itu masuk ke dalam atau diatur di dalam regulasi. Jadi itu hanya itikat moral. Tetapi kalau moral itu dilaksanakan oleh hampir setiap orang dan semua orang concern kepada aturan etika itu, ya, sebetulnya dengan tidak usah ada hukumnya orang juga mematuhi seperti itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Yang pertama, yang kedua mungkin itu ada kaitannya dengan masalah hak cipta ya. Jadi saya belum bisa menjawab hal itu karena saya bukan ahlinya. Tapi kalau memang mengambil suatu sistem dari orang lain ya, itu harus dicantumkan, maksudnya harus ada cantuman bahwa ini sumbernya dari mana gitu. Nah itu kaitannya dengan hak cipta seperti itu. Pak Ferry yang bisa saya jawab? Ya Bu, permasalahannya itu kamusnya penerbit dari kamusnya sendiri sudah tidak ada Bu, kan itu zaman Uni Soviet kan. Ya dibuat disclaimer aja. Ya. Nanti takutnya nanti dianggap melanggar hak cipta ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ferry, Bu Sinta. Ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip, Ibu, dari Renata Auli dan Riktin Noviani, mempertanyakan tentang kalau Renata lebih ke penanganan COVID-19, apakah bisa pemerintah melanggar privasi warga negaranya, misalnya dengan menggunakan teknologi artificial intelligence untuk melakukan data profiling yang sudah tadi Ibu jelaskan tadi demi menginvestigasi penyebaran COVID. Kalau Riktin Noviani ini hampir sama sih, ada tentang profilingnya juga, tapi disangkut pautan dengan tanggung jawab Tokopedia atas bocornya data konsumen. Terima kasih, Bu. Renata ya, menarik pertanyaannya ya. Jadi di sini kan dengan penanganan COVID itu sebenarnya pemerintah kan mengeluarkan aplikasi Peduli Lindungi itu ya, dengan mengambil data dari Bluetooth dan geolocation ya. Tapi kan kita tidak masuk ke dalam sistem kalau kita tidak sepakat. Ya, artinya
meminta kesepakatan dari kita tentang aplikasi ini ya. Kemudian sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu mungkin bukan profiling ya, tetapi mapping ya, men-tracking perpindahan orang. Jadi kalau misalnya ada daerah yang merah, kita lebih baik jangan ke sana ya. Jadi profiling itu nanti apabila ini sudah selesai, pandemik ini sudah selesai, kemudian itu di-sharing, diberikan kepada pihak lain gitu ya. Jadi menurut saya ini belum dalam konteks profiling, tapi dia dalam konteks mapping ya, mapping terhadap pergerakan orang. Tapi kan banyak yang mengatakan bahwa aplikasi ini tidak bisa efektif kalau tidak diupload oleh minimal ya 40% penduduk Indonesia. Jadi kalau 40% melakukan mendownload aplikasi ini baru bisa melihat peta persebarannya, dan itu bisa membantu untuk menurunkan penyebaran COVID-19 ya. Dan pemerintah kan di sini mengeluarkan aplikasi ini ada regulasinya ya, ada regulasinya, kemudian ada jangka waktunya, ya mudah-mudahan itu sesuatu yang memang dijalankan dengan konsisten oleh pemerintah Indonesia ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari ini ya, Adi bukan? Oh, Ritkin ya. Iya. Sudah ada perusahaan e-commerce. Dia sama pertanyaannya apa ya? Artificial intelligence tersebut melakukan tracking profiling untuk yang e-commerce itu mengenai pembelian kesehatan itu diperbolehkan atau tidak, Bu? Jadi ini menarik ya pertanyaannya, karena memang AI itu sudah dipakai di Indonesia untuk e-commerce. Sebetulnya kalau di dalam RUU yang baru, kalau saya tidak salah ya, itu profiling itu tidak boleh, artinya dia harus ada tetap konsen dari kita, mau atau enggak kita masuk ke dalam sistemnya, diprofilkan sehingga dia bisa mengeluarkan suatu produk baru ya. Jadi tetap banyak negara yang menerapkan, di EU juga menerapkan bahwa profiling itu tidak boleh, harus ada izin, tetap harus ada konsen. Kalau kita tidak keberatan ya tidak apa-apa, itu boleh dijalankan ya. Kemudian belum lagi salah satu Tokopedia ya. Tokopedia itu masalah kebocoran data ya. Kebocoran data pribadi sebetulnya sudah ada aturannya di PP 71, di Permen 20 gitu ya. Tapi hukumannya atau sanksinya masih sanksi administratif gitu ya. Jadi masih belum maksimal, karena kan kita tidak tahu transparansi dari Tokopedia itu sudah melakukan tindakan pencegahan atau enggak sih sebetulnya gitu. Kalau tidak salah ini kemudian ini akan akan masuk ke pengadilan ya, tapi nggak tahu perkembangannya sampai sejauh mana. Jadi kalau Tokopedia itu tentang kebocoran data pribadi ya. Baik, siapa lagi? Adi ya? Iya Bu, ada pertanyaan dari Adi Silalahi. Mungkin Bapak Adi Silalahi mau langsung menyampaikan pertanyaannya. Dipersilahkan. Terima kasih Bu. Ya, dia udah sembuh? Udah Bu, terima kasih. Iya, gimana? Yang mau saya tanyakan Bu, sebenarnya kan artificial intelligence ini kan lebih ke arah bisnis kan Bu. Jadi beberapa belakangan ini Amerika dan Cina itu membuat artificial intelligence untuk dalam ranah bidang menangani COVID-19 ini. Seperti yang disampaikan, ada memang artificial intelligence yang dapat mendeteksi apakah seseorang sakit dari jarak 3 meter. Yeah. Jadi ketika perusahaan artificial intelligence ini memberikan bantuan kepada negara-negara, misalnya Indonesia, memberikan bantuan alat artificial intelligence ini, lalu terjadi kebocoran data. Jadi dalam hal ini, bagaimana Indonesia menyikapi hal ini, kebocoran data ini, sesuai dengan hukum di Indonesia? Apakah mungkin perusahaan artificial intelligence yang mengirimkan bantuan alat ini yang dihukum, ataukah memang pengelola di Indonesia, lembaga pengelola artificial intelligence di Indonesia yang dapat dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia? Itu sih Bu. Ini yang buatnya dari Cina ya?
Cina dan Amerika misalnya, Bu. Maksud saya misalnya mereka memberikan bantuan kepada Indonesia, begitu, Bu. Ya kalau alatnya kemudian terjadi defect, sebetulnya yang harus bertanggung jawab adalah perusahaan yang membuatnya ya. Tapi perusahaan di Indonesia yang menjadi perantaranya juga sebetulnya harus melihat dulu kualitas dari produk-produk yang sebetulnya di dalamnya ada artificial intelligence misalnya. Jadi dia harus melihat produk-produknya sesuai dengan standar atau enggak sih ya. Sekarang kita jangan jauh-jauh deh, jangan bicara artificial intelligence dulu, bicara masalah masker aja. Adakah standar, kan ada standar-standar kesehatannya gitu, tapi yang dijual di pasaran bebas kan berbagai macam bentuk masker gitu ya, atau sarung tangan yang sebetulnya tidak sesuai dengan standar kesehatan. Jadi artinya tetap perusahaan Indonesia harus menseleksi alat-alat yang dia terima jangan sampai membahayakan gitu ya. Jadi kalau konsep hukumnya ya seperti itu gitu ya. Jadi harus dilihat juga perusahaan-perusahaan di Indonesia-nya ada standar-standar yang harus dipenuhi seperti itu. Itu atau di ya? Ya baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, Ibu. Wildan. Jawaban yang tadi juga sekaligus menjawab pertanyaan dari YouTube, Bu. Ada Ibu Lela Sari yang mempertanyakan apabila ada kesalahan dari artificial island dalam mendeteksi dan lain-lain, pihak mana yang dapat diminta pertanggungjawaban. Jadi tadi sudah dijawab juga sekaligus oleh Ibu Sinta. Ya. Nah, mangga Ibu, ada Muhammad Wildan Hidayat. Muhammad Wildan ya, ethical issue menjadi hal yang concern. Apakah Muhammad Wildan mau langsung pertanyaannya? Dipersilakan untuk Muhammad Wildan. Ya, silakan Wildan. Ya, Bu. Jadi ethical issue yang menjadi hal yang concern dalam privacy khususnya dalam COVID-19. Nah, saya ingin tanya Bu, bagaimanakah etika data yang diterjemahkan ke dalam suatu hal yang seimbang dalam konteks teknologi? Nah kan soalnya di Indonesia itu negaranya komunal gitu. Takutnya bisa menciptakan konflik yang baru, yaitu adanya suatu dimensi moral yang berbeda dengan data itu sendiri, Bu. Seperti itu. Ya. Paling itu saja, Bu. Ya, terima kasih Wildan. Jadi memang karena di Indonesia masih kita belum mengatur tentang masalah-masalah artificial intelligence gitu ya. Jadi kita belum tahu akan kemana, tetapi kalau kita lihat sekarang seperti Kominfo sudah mulai memikirkan bagaimana ini diatur gitu ya. Masalah-masalah etika sebetulnya yang idealnya diperkuat dengan kita memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, di mana di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi kan diatur bahwa suatu data yang diakses melalui elektronik ya atau melalui digital itu tetap harus ada konsen dari si orang yang bersangkutan. Jadi itu sebetulnya aturan-aturan yang kurang lebih mudah-mudahan bisa memperkecil ya resiko gitu. Walaupun di negara manapun artificial intelligence itu jarang diatur dalam bentuk regulasi, tetapi aturan-aturan etika. Tetapi aturan-aturan etika itu kan yang harapan baiknya adalah dibuat oleh pelaku bisnis sebetulnya. Oleh bisnis, karena mereka takut mereka nanti disalahkan gitu kalau tidak ada aturan main sendiri. Jadi mereka konsep pengaturnya adalah self-regulation. Self-regulation artinya bisnis sendiri yang ngatur. Ya, walaupun standarnya berbeda-beda, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, aturan-aturan etika yang mengatur masalah artificial intelligence kurang lebih itu sama sih sebetulnya prinsip-prinsipnya yang mengacu pada prinsip-prinsip pelindungan privasi atas data pribadi. Kira-kira seperti itu ya, Wildan ya. Baik, ini ada saudara Berry. Renata, iya Bu, mahasiswa Slow Business University. Panjang banget. Pertanyaannya main panjang, mungkin saya baca dulu. Disampaikan aja sama yang bersangkutan langsung ya. Biar lebih efisien. Silakan Bari Renata. Udah connect belum? Halo. Ya. Halo, selamat siang Bu. Siang. Saya Berry, mahasiswa Slow Business University. Ya. Saya memiliki pertanyaan yang sebelumnya mengenai Global Initiatives on Ethics and of Autonomous and Intelligent System.
yang dikembangkan dunia barat untuk penanaman etika AI. Namun dari hasil pembacaan pribadi saya sendiri, saya pernah membaca bahwa Cina juga mengeluarkan ada plan yang namanya Next Generation Artificial Intelligence Development Plan, di mana pengembangan etika juga merupakan salah satu fokusnya. Nah, seperti yang dibilang sebelumnya juga terdapat harmonisasi atau setidaknya beberapa hal yang disepakati bahwa harus dimiliki oleh semua pengembang AI. Salah satunya ya privasi. Tapi karena Cina dengan negara-negara barat memiliki ideologi yang berbeda, tentu terdapat benturan mengenai apa yang dianggap sebagai batas. Dan dalam keadaan saat ini, kedua pengembang tersebut masih berimbang, di mana Cina yang mengedepankan security dan barat yang mengedepankan kebebasan ini belum bisa melihat yang mana yang lebih unggul secara definitif. Nah, apakah terdapat jalan tengah atau dunia akan terpaksa untuk mengambil pihak dari salah satu pihak dari kedua arsitektur kendali tersebut? Saudara Barry, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang ini juga tergantung kepada approach dari masing-masing negara ya. Jadi kalau China sepakat saya bahwa karena kan konsentrasinya adalah security ya. Kalau security itu sebetulnya aspeknya adalah dia lebih mementingkan keamanan ya, keamanan data ya, bukan kepada perlindungan data pribadi, sehingga cenderung bahwa alatnya itu melakukan surveillance terhadap data pribadi secara masif dan masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, takut kan gitu ya. Sementara di barat, tidak di barat aja sih sebetulnya, seperti Singapura, di beberapa negara ASEAN, Korea Selatan, Singapura itu sudah memiliki inisiatif of artificial intelligence yang kurang lebih adalah sama sebetulnya prinsip-prinsipnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana ini menyelesaikannya ya sebetulnya ya kembali lagi kepada masing-masing negara itu gitu ya. Sampai sekarang ini masih berupa rekomendasi-rekomendasi. Di UN sendiri sudah ada, kemudian di EU juga sudah ada rekomendasi-rekomendasi yang memang akhirnya diterapkan oleh masing-masing perusahaan secara self-regulation. Tetapi kita terhadap Cina tidak bisa berharap banyak ya karena memang approach-nya berbeda ya, berbeda gitu ya. Hanya kecenderungan ke depannya bahwa ada beberapa pihak di China yang memang sudah merasa bahwa sudah saatnya sekarang China sudah harus memikirkan rejim perlindungan data pribadi, karena kalau tidak akan ada kepercayaan dari negara-negara atau pengguna secara global begitu. Sekarang kan masih bertahan dengan masalah security-nya. Jadi memang ini persoalannya masih belum selesai karena memang ada perbedaan approach, tetapi the rest of the world ya sebetulnya sudah pada suatu sikap yang sama bahwa ada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang harus diperhatikan. Walaupun kalimatnya berbeda, penempatannya berbeda, tapi kita lihat dari prinsip itu bahwa harus menjaga data pribadi, harus transparan, harus akuntabel dan lain sebagainya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Ya, terima kasih. Kemudian siapa? Andrea ya? Ya Bu, ada di sini kita masih ada beberapa lumayan banyak pertanyaan Bu. Ya. Sedangkan waktu kita tinggal 10 menit lagi kurang lebih. Iya. Jadi mungkin akan saya pilih yang berkaitan dengan kita ini untuk pencegahan penanganan COVID-19. Di sini ada pertanyaan dari Dwi Retno Handayani yang bertanya, bagaimana jika data pasien COVID-19 yang meninggal dan bocor, apakah sama perlakuan dan perlindungannya secara hukum? Pasien 19 yang meninggal atau bocor, apakah sama perlakuan perlindungan secara hukum? Nah, sebetulnya kalau data yang bocor itu sudah ada aturannya di Undang-Undang Kesehatan pun sudah ada bahwa tidak boleh bocor, data itu tidak boleh diakses kepada publik gitu ya. Kemudian di dalam Undang-Undang ITE, di dalam PP 71, di dalam Permen 20 itu sudah ada aturannya ya. Tetapi kadang-kala kan kita itu dalam masa yang pandemik itu semua jadi panik ya. Tidak hanya pemerintah Indonesia, pemerintah di
di penjuru dunia manapun tidak ada yang siap. Kita lihat Amerika Serikat juga contohnya dia tidak siap gitu ya. Jadi kadang-kadang panik sehingga data-data itu kemudian bocor kepada publik ya. Nah, jadi bagaimana perlakuannya ya seperti yang sudah terjadi di Indonesia, perlakuannya adalah karena ini dalam masa pandemik ya, makanya kemudian diubah approach-nya. Jadi dirahasiakan data-data tersebut. Jadi belum kepada sampai penuntutan hukum kepada pemerintah ya. Jadi perlindungannya ya harus diubah approach-nya bahwa data itu hanya boleh dimiliki oleh misalnya Kementerian Kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan kan sudah ada undang-undang di kesehatannya yang di mana data pasien itu harus dirahasiakan, tidak boleh diekspos kepada publik. Apalagi dalam kasus COVID-19 akan muncul stigmatisasi, jadi bisa didiskriminasi dan lain sebagainya. Sayangnya memang kita tidak ada undang-undang perlindungan data pribadi dan kita tidak seperti Australia. Kalau di Australia kalau memang terbukti bahwa ini ada kesengajaan, maksudnya datanya kemudian setelah kasus ini selesai kemudian dipergunakan untuk hal lain, itu ada hukumannya begitu. Kira-kira seperti itu ya, Saudara Dwi. Ya, baik Bu. Baik, Ibu Moderator. Itu juga kurang lebih ada beberapa pertanyaan yang sekaligus menjawab juga tentang perlindungan secara hukum, juga regulasinya. Lalu ini ada pertanyaan sejauh mana pemanfaatan artificial intelligence bagi penanganan COVID-19 di Indonesia dan bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, karena yang kita tahu juga pemerintah sudah mengeluarkan aplikasi untuk deteksi dini atau dan lain-lain. Iya. Iya. Jadi pemanfaatan artificial intelligence bagi penanganan COVID tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri pun sudah mengeluarkan aplikasi-aplikasi, tetapi seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa syarat aplikasi ini menjadi efektif apabila dia di-download oleh minimal 40%, maksimal 60%. Nah, di negara lain yang aplikasinya kemudian di-download oleh banyak penduduk seperti Korea Selatan, itu karena di Korea Selatan sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi, jadi masyarakat tidak khawatir lagi gitu. Kalau di Indonesia kan sebetulnya masyarakat kecenderungan karena belum ada, walaupun sudah ada undang-undangnya, udah ada regulasinya bahwa ini akan dilindungi, tetapi karena kita tidak memiliki undang-undangnya, jadi sedikit agak pesimis, takut karena takut datanya kemudian disalahgunakan seperti itu. Jadi ini pemerintah sudah berperan sangat bagus ya dalam rangka untuk mengurangi penyebaran ini, tetapi efektivitasnya itu masih harus diuji lagi seperti itu. Ya. Ya baik Bu, mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Bu sebelum kita selesai. Ini ada pertanyaan dari Meliani Sidika. Di luar kendala teknis, upaya apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari keakuratan data tentang pandemi ini? Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Ibu bahwa data yang dikeluarkan oleh pemerintah pun sebenarnya menggunakan data dari artificial island atau kecerdasan buatan. Enggak, silakan Ibu. Meningkatkan kualitas. Oke. Ya. Ya, kuncinya bahwa pemerintah ya, karena banyak yang mengatakan bahwa di Indonesia itu data yang menjadi problem, seperti misalnya data untuk bantuan sosial katanya gitu. Dari media saya juga tahunya bahwa data itu tidak sama ya. Dan kebetulan pemerintah kan sekarang, bukan kebetulan, pemerintah sekarang akan mengeluarkan kebijakan satu data. Nah, itu sebetulnya usaha untuk mengintegrasikan data-data yang ada sehingga data itu keluar dari satu pintu ya. Hanya sayangnya kita keburu ada COVID-19 ini sehingga program itu belum bisa dilaksanakan. Jadi permasalahannya adalah datanya harus akurat. Karena semakin data itu akurat, itu semakin keluar analisis yang bagus gitu ya. Jadi yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah yaitu PR kita yang masih belum selesai nih gitu ya. Jadi keakuratan data
itu harus menjadi tantangan buat kita ke depan, karena kadang-kadang data ini yang menjadi permasalahan. Jangankan di Indonesia, di kita saja misalnya di institusi kadang-kadang data itu selalu diminta setiap saat gitu. Padahal kita sudah kasihkan ya tahun lalu datanya, diminta lagi, itu kan tandanya bahwa data itu belum dikelola dengan baik. Seperti itu. Ya, baik. Ini Seperti kita waktunya sudah hampir sudah habis ya. Jadi ya, tadi juga yang sebelum-sebelumnya mohon maaf apabila kita tidak mengundang langsung untuk bertanya, karena untuk berhubung limitasi waktu, jadi pertanyaan dibacakan oleh saya, tapi karena sekarang juga waktunya sudah kurang lebih 3 menit lagi, untuk selanjutnya Ibu mohon masukan ya untuk 2 penanya terbaik, Bu. Dari tadi sudah ada berapa pertanyaan ya? Saya sampai lupa mencatat karena kebanyakan pertanyaan. Iya. Jadi silakan Ibu mungkin ada 2 penanya terbaik yang berhak untuk mendapatkan buku dari penerbit Raja Wali Pers. Yang pertama adalah mungkin Saudara Bari. Pertanyaan dari bagus. Renata tadi ya, yang dari Binus tadi ya Bu ya, dari Renata. Nanti akan dihubungi oleh tim kami untuk dari Renata. Iya. Yang satu lagi Bu. Yang satu lagi itu Saudara Adi ya. Adi Silalahi ya Bu ya? Iya. Ya baik, jadi sebetulnya semua pertanyaan bagus ya. Ya betul Bu, pertanyaannya sebenarnya semuanya bagus, sampai saya juga bingung mau pilih pertanyaan-pertanyaan dan banyak sekali yang bertanya Bu, jadi mohon maaf apabila para penanya belum sempat dijawab pertanyaannya, mungkin nanti bisa menghubungi tim untuk misalnya mempertanyakan yang lebih lanjut. Tapi untuk saat ini kita cukupkan sekian karena tadi sudah diumumkan 2 orang penanya terbaik yang mendapatkan buku dari penerbit Raja Wali Pers. Terima kasih banyak Ibu Dr. Sinta. Ya, sama-sama. Pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat sekali hari ini. Saya yakin para peserta juga merasakan hal yang sama. Baik, demikian webinar hari ini diselenggarakan. Terima kasih atas perhatiannya kepada seluruh peserta yang sangat antusias untuk bertanya. Mohon maaf sekali lagi apabila pertanyaan-pertanyaan tidak dapat terjawab semua. Dan untuk informasi, webinar hari ini adalah merupakan penutup dari seri 1 webinar series yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Unpad. Untuk informasi, nanti akan ada webinar-webinar seri selanjutnya, mungkin setelah Lebaran, dan nanti untuk webinar seri 1 ini kami akan mengcompile hasil dari webinar-webinar yang sebelumnya agar dapat diakses kembali untuk dimanfaatkan data-data dan lain-lainnya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat-sehat selalu. Iya, sama-sama. Ya, Bu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.